kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Seorang warga di Kabupaten Jayawijaya tewas diduga dianiaya tentara. Jenazah diarak ke markas Kodim. Bertanding di kandang, Persipura kalahkan Persipal Palu 3-0. Polres Manokwari ungkap motif pembunuhan istri pegawai pajak Manokwari karena pelaku kalah bermain judi online. Asrama ternyata belum menjadi tempat yang nyaman bagi sebagian siswa di sekolah rakyat Merauke. Sebagian dari mereka meninggalkan asrama tanpa pemberitahuan. Kejadian ini membingungkan pihak sekolah. Menurut Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi, hal tersebut terjadi karena berbagai faktor, termasuk kerinduan anak kepada orang tua maupun keinginan untuk bebas. Setiap sore orang tua kerap datang menengok anak mereka di asrama, namun ada orang tua yang membawa anaknya pulang dan tidak membawanya lagi ke asrama. Sebagian siswa juga diketahui pergi dengan sendirinya karena merasa tidak nyaman tinggal di asrama. Terkait siswa yang pulang ini sebenarnya itu bukan kabur atau apa, tidak. Jadi ini kondisi di sekolah rakyat yang ada di Merauke ini, memang kami memahami ketika pola asuh pisah dari orang tua yang biasanya tinggal dengan keluarga terus dipisah tinggal di asrama ini memang berat untuk orang tua dengan anak. Padahal Pak Bupati sudah pesan, anak boleh ditengok tetapi tidak boleh dibawa pulang. Tetapi untuk saudara-saudara kita yang tinggal di Payung, di Putih, di Mangga 2, itu lain ceritanya. Setiap sore orang tuanya datang untuk nengok. Ujung-ujungnya mereka ajak anaknya pulang. Tapi balik lagi sekolah enggak? Ada yang balik dan ada yang tidak. Ada berapa jumlah total sekarang Pak yang sementara tersisa ini? Yang tersisa ini ada 83. Dari jumlah berapa Pak? Dari Jumlah yang seharusnya 90. 90. Terdaftar di BNPA Dinas Sosial itu ada 103. Tetapi waktu pembukaan sekolah itu 90 anak, terus sekarang tersisa 83. Saat ini tercatat ada 15 siswa telah meninggalkan asrama dari 105 siswa di sekolah ini. Pihak sekolah tampaknya harus lebih giat lagi melakukan pendekatan ke orang tua dan siswa, karena terkadang mengubah kebiasaan di suatu masyarakat membutuhkan waktu. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kejaksaan Negeri Merauke memusnahkan berbagai barang bukti hasil kejahatan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan antara lain narkotika jenis sabu-sabu, obat terlarang, ganja, minuman keras, serta senjata tajam seperti parang dan pisau. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dan dirusak menggunakan alat khusus dan dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Merauke. Dengan pemusnahan ini, Kejari Merauke menegaskan komitmen untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sebagai ibu kota provinsi, Merauke menjadi tujuan orang untuk mengadu nasib. Namun pertumbuhan kota ini menimbulkan masalah sosial dan kriminalitas. Salah satunya praktik prostitusi terselubung yang belakangan ini menjamur. Satuan Polisi Pamung Praja Merauke belum lama menertibkan rumah kos, hotel, dan penginapan yang dijadikan sarang prostitusi. Pelaku menggunakan aplikasi untuk menawarkan wanita yang melayani pria dengan tarif tertentu.
Kepala Satpol PP Merauke Frans Kamulah mengatakan praktik seperti ini mulai meluas seiring majunya teknologi komunikasi dan internet. Frans memastikan pihaknya akan bertindak tegas menertibkan prostitusi terselubung karena bertentangan dengan peraturan daerah. Merauke kan sudah ibu kota provinsi, banyak orang yang datang, ada yang mencari pekerjaan di sini, ada yang memang halal dan juga ada yang tidak halal. Terkait dengan rumah-rumah kos maupun penginapan maupun hotel-hotel, banyak yang kita indikasi disalahgunakan. Seperti apa itu penyalahgunaannya? Ada yang, mohon maaf kalau saya bilang selalu bahwa di situ banyak yang menggunakan aplikasi-aplikasi micet untuk bagaimana transaksi-transaksi seksual yang terjadi di Kabupaten Merauke. Penginapan maupun hotel juga banyak yang seperti itu. Tetapi kita masih lakukan pengecekan karena ketika kita masuk untuk melakukan penindakan, paling tidak harus kita temukan barang bukti yang jelas. Satpol PP akan meningkatkan patroli dan pengawasan di sejumlah tempat yang disinyalir menjadi sarang prostitusi. Langkah ini diharapkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan citra Merauke sebagai kota yang aman dan nyaman. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tipu-tipu, saksi hidup atas... Seorang warga di Kabupaten Jayawijaya tewas pada hari Rabu. Franky Kogoya diduga dianiaya oleh oknum TNI dari Kodim 1702 Jayawijaya. Akibat kejadian ini, keluarga korban mengarak jenazah ke markas Kodim Jayawijaya untuk meminta pertanggungjawaban. Peristiwa berawal saat korban yang diduga mengalami gangguan kejiwaan melakukan pelemparan ke rumah dinas terduga pelaku. Tak terima dengan aksi itu, pelaku memukul korban. Menurut Komandan Kodim 1702 Jayawijaya, Letkol Reza Mamoribo, saat pelaku berkunjung ke rumah kerabatnya di sekitar Makodim, korban kembali melempari pelaku dengan batu. Oleh hasil visum, di mana hasil visumnya bahwa korban ini mengalami luka pukul di beberapa titik yang menyebabkan ada bekas kehitam-hitaman, kemudian lebam dan lain sebagainya. Namun benda tumpul ini masih kurang jelas, nanti dibuktikan dengan proses penyelidikan lebih lanjut atau penyidikan lebih lanjut. Dan kemudian untuk luka tembak yang masuk ke tubuh korban di pinggang itu memang ada, tapi bukan itu yang menyebabkan kematian. Yang menyebabkan kematian lebih ke yang pemukulan ini, sepertinya pemukulan. Itu penjelasan dari pihak rumah sakit karena luka tembak yang masuk ke pinggang korban itu hanya masuk sepanjang 0,5 inci. Jadi tidak tembus. Hanya masuk, kemudian sudah dilakukan langkah-langkah untuk mengeluarkan gotri atau munisi. Korban mengalami sejumlah luka memar akibat pukulan benda tumpul. Dan memastikan terduga pelaku Sertu S sudah diamankan dan diterbangkan ke Jayapura untuk diperiksa oleh Pomdam Cendrawasih. Kodim 1702 Jayawijaya memastikan proses hukum terhadap anggotanya akan dilakukan sesuai prosedur. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Jayawijaya, Papua Pegunungan. Polisi di Kabupaten Merauke mengimbau warga untuk mengaktifkan kembali kegiatan Sistem Keamanan Lingkungan atau Siskamling di wilayah masing-masing. Sebab Siskamling bisa menekan angka kriminalitas yang biasanya naik menjelang Natal dan Tahun Baru. Di setiap kampung dan kelurahan, peran Babin Kamtibmas penting karena merupakan ujung tombak kepolisian untuk mengamankan wilayah. Polisi juga mendorong RT RW serta perangkat kelurahan mengaktifkan pos keamanan lingkungan. Dalam rangka menjaga keamanan dan lingkungan di tiap-tiap RT, kelurahan, dan kampung di wilayah Kabupaten Merauke, sesuai perintah Kapolres Merauke kepada 80 personil para Babin Kamtibmas yang tersebar di kampung-kampung untuk segera mengaktifkan pos-pos kamling yang ada di tiap-tiap RT, kampung, dan kelurahan untuk menjaga keamanan dan mencegah terjadinya angka kriminalitas, termasuk juga untuk menjaga keamanan dalam rangka menjelang Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Merauke. Polres Merauke juga mengajak warga untuk selalu berkoordinasi dengan aparat kepolisian terdekat apabila menemukan aktivitas mencurigakan di sekitar tempat tinggal mereka. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menggelar Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Aula Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura. Festival ini untuk mendorong pelaku usaha mikro agar naik kelas dan lebih berdaya saing. Festival yang berlangsung 1 hari ini dihadiri Menteri UMKM Maman Abdurrahman serta ratusan pelaku usaha mikro dari berbagai subsektor ekonomi kreatif, mulai dari kuliner hingga kerajinan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan kegiatan ini adalah wadah untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha melalui layanan terpadu seperti pembuatan izin usaha, sertifikasi, bimbingan, dan akses pembiayaan. Di mana kita tahu bahwa salah satu isu yang paling berat terhadap UMKM ini adalah pemberian sertifikasi dan beberapa produk-produk perizinan seperti sertifikasi halal, BPOM, HAKI, PIRT, dan NIB dan lain sebagainya. Nah, acara ini adalah acara yang mengkonsolidir dan mengkoordinasikan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat yang memiliki wewenang untuk memberikan perizinan. Dan alhamdulillah dalam grafik pencapaian kita 1 tahun ini, peningkatan pemberian perizinan di seluruh Indonesia ada sekitar kurang lebih peningkatan 300%. Sementara itu, Wakil Gubernur Papua, Aryo Kurumaropen, mengajak seluruh pelaku usaha untuk memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan, termasuk akses permodalan dan pemasaran digital. Kemudahan yang tadi kita lewat kolaborasi melalui acara ini, itu bagaimana mensinergikan seluruh kekuatan, baik itu lembaga-lembaga donor maupun juga perbankan yang saat ini oleh pemerintah menyediakan cukup banyak anggaran, sehingga itu dapat diserap dalam rangka pengembangan UKM kita sampai kepada lapisan masyarakat di tingkat bawah yang utamanya akan dan ingin berusaha untuk mengembangkan sesuai dengan komoditi atau spesifik lokal di wilayah kita masing-masing di Provinsi Papua. Wagub menambahkan pelaku usaha mikro yang mendapatkan legalitas dan pendampingan wajib menjaga daya saing baik di tingkat lokal dan nasional. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Dalam laga lanjutan putaran kedua Liga 2 2025, Persipura Jayapura tampil gemilang melawan Persela Lamongan di Stadion Lukas NMB pada hari Rabu. Sejak menit awal pertandingan berjalan panas, tim tuan rumah langsung menerapkan permainan cepat dan menyerang. Baru 1 menit berjalan, striker asing Mutiara Hitam, Mateus da Silva, membuka gol pertama untuk Mutiara Hitam memanfaatkan sodoran bola dari Rafael Sunuk. Tak lama berselang, Ramai Rumah Kiek menambah keunggulan di menit ke-5 setelah mengecoh bek lawan dan melepaskan tembakan akurat ke gawang Ramadan. Pasukan Rahmat Darmawan menerapkan taktik menyerang dengan distribusi bola cepat antar lini. Taktik ini terbukti efektif. Pada menit ke-38, Mateus da Silva kembali menorehkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan Gunansar Mandowen menjadikannya brace dan menutup babak pertama dengan skor 3-0 untuk Persipura. Meski menguasai jalan pertandingan di babak kedua, Persipura tak mampu menambah gol meski sejumlah peluang diciptakan, termasuk dari Buas Solosa yang masuk sebagai pemain pengganti. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 3-0 bertahan untuk kemenangan Persipura. Ini menjadi kemenangan besar pertama di kandang sendiri musim ini. Dengan hasil ini, Persipura mengemas 20 poin dan naik ke posisi 4 klasemen sementara Liga 2. Riantonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Setelah melakukan pemeriksaan maraton, akhirnya Polres Manokwari merilis motif dalam kasus pembunuhan sadis terhadap seorang istri pegawai pajak di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Kapolresta Manokwari menjelaskan sejak awal pelaku memang ingin merampok di rumah korban. Polisi langsung menetapkan Yahya sebagai tersangka utama. Ia diduga sudah merencanakan pembunuhan tersebut dan terancam hukuman penjara seumur hidup, bahkan pidana mati.
Tersangka mengaku terlilit hutang karena upahnya sebesar 3,3 juta rupiah habis untuk bermain judi online. Pada hari Senin, pelaku merampok di rumah korban yang pernah ia rehab dapurnya. Ia berpura-pura mengecek lantai keramik yang ia pasang di rumah korban. Saat itulah ia mengancam korban dengan pisau agar menyerahkan uang 1 juta rupiah. Namun korban berteriak. Tersangka yang panik lalu menikam tubuh korban sebanyak 3 kali hingga tewas. Pelaku sempat keluar dari rumah korban untuk mencari plastik dan kain, lalu jasad korban disimpan dalam box plastik. Tersangka lalu membawa kabur sejumlah barang berharga, mulai dari ponsel, laptop, kamera, hingga jam tangan dan dompet korban. Pelaku lalu menghubungi mobil rental pick-up dan membawa box berisi jasad ke salah satu rumah kosong yang menjadi tempat bekerja pelaku saat ini. Bingung karena septic tank kecil, akhirnya jasad dimutilasi menjadi 3 bagian dan tersangka membuangnya ke dalam septic tank tersebut. Pada hari Sabtu, tanggal 8 November 2025, tersangka ini mendapatkan upah kerja dari pemilik rumah yang sedang tersangka ini kerjakan, ya, mendapatkan upah rehab itu sebesar Rp3.300.000. Namun uang tersebut tersangka gunakan untuk bermain judi slot. Dan tersangka kalah, sehingga uang itu habis. Kemudian tersangka pusing karena kalah. Kemudian berpikir bagaimana caranya tersangka ini bisa mendapatkan uang ganti daripada gaji yang sudah dibayarkan tersebut. Kemudian terpikirlah untuk melakukan perampokan, yaitu tadi di hari Minggunya tanggal 9 November 2025. Setelah melakukan olah TKP dan pemeriksaan, polisi menangkap pelaku bernama Yahya Himawan, pekerja bangunan yang pernah membuat dapur di rumah korban. Kasus pembunuhan ini mengejutkan warga Manokwari, Papua Barat, karena pelaku memendam jasad korban di dalam septic tank di salah satu rumah kosong di kawasan Reremi, Manokwari. Korban adalah Aresti Gunarti Narga berusia 38 tahun yang merupakan istri seorang kepala seksi di kantor pajak Pratama Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Edi dan Riantonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens bersama Polres Nabire menangkap 2 anggota kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Yahukimo. Penangkapan pertama terjadi pada hari Jumat di Pasar Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Setelah identitasnya dipastikan, tim gabungan langsung melakukan penyergapan dan penangkapan tanpa perlawanan berarti. Jaya Inus terlibat dalam penembakan Brimob di Intan Jaya pada November 2023 yang menyebabkan Baratu Bonavasius Jawa gugur. Aparat kembali menangkap salah satu komandan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo. Tim gabungan melumpuhkan Lipet Sobolim yang merupakan KKB Kodam Yahukimo. Pelaku sempat melawan saat diringkus sehingga kontak senjata terjadi dan pelaku meninggal dunia di rumah sakit. Sudah 3 hari terakhir air pasang atau rob menerjang kawasan pantai Lampu 1 dan Binaloka, Merauke. Pedagang kuliner yang setiap hari membuka lapak di pantai ini terdampak. Karena kondisi ini membuat pengunjung enggan mengunjungi pantai sehingga pendapatan pedagang menurun drastis. Selain merugikan pedagang, rob juga menyebabkan kawasan kuliner di pantai Lampu 1 dan Binaloka menjadi sepi. Dan hal ini sudah sering terjadi. Pedagang berharap pemerintah daerah segera turun tangan, mencegah banjirop dengan memasang tembok penghalang ombak sehingga aktivitas jual beli di pantai tidak terganggu. Gubernur Papua melakukan inspeksi mendadak di Rumah Sakit Umum Daerah Abepura untuk melihat langsung pelayanan dan fasilitas rumah sakit.
Dalam inspeksi mendadak itu, Gubernur meninjau sejumlah fasilitas seperti ruang perawatan, area laundry, serta tempat penampungan limbah rumah sakit. Gubernur juga menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait pelayanan yang dinilai belum maksimal. Ia meminta Dinas Kesehatan memasukkan seluruh masukan dari tenaga medis untuk memperbaiki tata kelola rumah sakit yang masih memiliki banyak kekurangan. Hujan deras dan angin kencang melanda Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Angin memporak-porandakan tenda, meja, kursi, dan berbagai peralatan lainnya yang akan digunakan untuk acara HUT Provinsi Papua Selatan di lapangan Kapsul Merauke. Kegiatan akhirnya dibatalkan karena seluruh peralatan dan tenda rusak dan tidak bisa digunakan. Cuaca di Kabupaten Merauke sedang buruk. Buruknya cuaca disebabkan karena Merauke dan umumnya di Papua Selatan saat ini memasuki musim pancaroba. Akibat penganiayaan yang terjadi di Kenyam, Kabupaten Duga pada hari Selasa berujung bentrokan antar warga. Dua kelompok saling serang menggunakan parang dan panah. Polisi terpaksa melepas tembakan ke udara untuk menghalau massa yang saling serang. Polisi memastikan situasi di Duga saat ini sudah dapat dikendalikan. Untuk mencegah potensi pertikaian susulan, personel Polres Duga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan melakukan patroli di area-area rawan. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.